Shalom, selamat sore semua. Puji Tuhan kita berkumpul untuk beribadah bersama di Zoom meeting ini. Dan terima kasih untuk kesempatan yang diberikan kepada kami dari Kalimantan Tengah untuk melayani. Dan saya persilakan untuk Ibu Uli untuk memimpin ibadah kita pada sore hari ini. Ya, terima kasih Bu Nana. Bapak, Ibu, Saudara kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, di masa pandemi ini kita bersama-sama dipertemukan dalam persekutuan Oikumana Masyarakat Dayak yang tergabung dalam Dewan Adat Dayak atau DAD DKI Jakarta melalui Zoom meeting ini. Mari bersama-sama sebelum kita memulai persekutuan ini, kita bersatu di dalam doa. Allah Bapa yang di surga, terima kasih atas segala berkat dan anugerah-Mu pada setiap kami, terutama yang pada hari ini yang hadir di persekutuan Oikumene Masyarakat Dayak yang tergabung di dalam Dewan Adat Dayak DKI Jakarta. Biarlah setiap kami selalu dipersatukan di dalam kasih-Mu Bapa yang sungguh luar biasa buat setiap kami, sehingga melalui masa pandemi ini, di dalam segala permasalahan kami, pergumulan kami, tetapi masih memiliki kerinduan untuk bersekutu dengan-Mu Bapa. Engkau urapi kami Tuhan melalui persekutuan ini, dan berkati persekutuan ini dari awal sampai berakhirnya. Biarlah Roh-Mu yang bekerja melewati setiap kami yang melayani, yang mengikuti, dan yang menyampaikan pemberitaan firman-Mu, Ibu Nana. Jaringan yang kami pakai, alat-alat yang kami pergunakan untuk mengikuti persekutuan daring ini, dan juga hati dan pikiran kami. Pimpinlah kami ya Tuhan. Kami menyerahkan segala sesuatunya ke dalam tangan-Mu Tuhan, karena Engkaulah yang berkuasa dan berdaulat, serta memberkati segala sesuatunya. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, bersyukur dan berserah. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara semua, sungguh alangkah baiknya dan indahnya kita dipersatukan di dalam kasih Tuhan yang luar biasa. Sebagai saudara seiman, kita bisa hidup rukun bersama, seperti minyak di kepala Harun yang kejanggut dan jubahnya turun, seperti embun di Bukit Hermon, mengalir ke Bukit Sion. Mari kita naikkan pujian ini. Sungguh alangkah baiknya dengan kerinduan kita, supaya berkat-berkat dan anugerah Tuhan tercurah atas kita semua. Saudara semua hidup rukun bersama.
kejatuh dan jubahnya turun seperti embun di bukit Hermon, mengalir ke bukit Sion. Sebab kasih-Nya Allah memerintah agar berkat-berkat-Nya tercurah serta memberikan anugerah hidup selama-lamanya, serta memberikan anugerah hidup selama-lamanya, serta memberikan anugerah hidup selama-lamanya. Ya, Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus, biarlah pujian tadi mengingatkan kita agar kita selalu hidup rukun bersama di dalam kasih Tuhan yang mempersatukan kita. Karena Allah mengasihi kita manusia, umat dan ciptaannya di dalam keberdosaan kita dan menebus kita, membebaskan kita dari belenggu dosa. Ya, karena Allah itu kasih. Dia mengasihi kita dengan sungguh luar biasa. Walaupun kadang kita menyakiti hatinya. Tetapi Allah itu kasih. Kembali kita naikkan pujian kita dengan pujian berbahasa Dayak Ngaju, yaitu Hatala Sinta. Artinya dalam bahasa Indonesia, yaitu Allah itu kasih. Ya, benar saudaraku, Allah itu sungguh mengasihi kita manusia dengan luar biasa, karena kasih-Nya seperti yang tertulis dalam Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Dia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya padanya tidak binasa, melainkan meroleh hidup yang kekal.
Baik, untuk selanjutnya sebelum kita mendengarkan firman Tuhan yang disampaikan oleh Ibu Nana Liur, seorang ibu gembala, kita akan bersama-sama mendengarkan sebuah kesaksian atau sharing betapa Allah itu mengasihi kita umatnya melalui kejadian dan situasi yang dialami. Sharing ini akan disampaikan oleh Saudari Ika Tundan. Saya serahkan ke Ibu Nana. Silahkan Bu Nana. Ya, terima kasih Ibu Uli. Silakan Ika untuk menyampaikan kesaksiannya pada sore hari ini sebelum kita masuk dalam kebenaran firman Tuhan. Selamat sore semuanya, nama saya Ika Tundan Mapanau. Saya anak kedua dari Bapak Nusa Joseph Tundan. Saya mau memberi sedikit kesaksian bagaimana penyertaan Tuhan itu benar-benar kami rasakan dalam keluarga kami waktu papa mama saya itu terkonfirmasi positif COVID. Jadi papa mama itu pertama kali konfirmasi positif COVID itu tanggal 13 Juli. Nah, pada saat pertama kali kami mendengar bahwa papa mama dan mbak di rumah terkena confirm positif COVID, kami sebagai anak-anak, kami tiga anak-anak tidak ada yang tinggal di rumah bareng papa mama. Terus terang kami agak shock, terutama saya shock gitu. Cuman kami tetap tenang, karena kalau misalnya papa mama tenang, pasti kalau kami tenang, pasti papa mama juga akan tenang. Jadi kami langsung urus semua, bawa ke dokter untuk minta obat, CT thorax, lab test, semuanya lengkap. Nah, jadi dokter menyarankan untuk isolasi mandiri karena pada waktu saat itu kondisi masih gejala ringan ya, gejala ringan saat itu masih oke. Papa mama hanya batuk, papa batuk, mama tenggorokan gatal. Jadi pulang ke rumah lanjut isolasi. Hari pertama, kedua, ketiga, 4, 5 kita tenang karena saturasi itu masih 98, 99. Masuk hari kelima, papa tiba-tiba saturasi turun ke 94, 93. Dan dokter sudah mewanti-wanti kami anak-anak kalau misalnya saturasi turun segera cari kamar di rumah sakit. Nah, pada saat itu kan kondisi sedang peak ya, banyak sekali kasus-kasus dan rumah sakit itu di mana-mana penuh. Kami terus terang sebelum dokter memutuskan untuk langsung bawa rumah sakit, kami sudah deg-degan sebenarnya. Aduh, kalau misalnya papa mama masuk rumah sakit, bagaimana nih, kondisi lagi penuh, susah banget nyari. Teman saya ada yang harus telepon itu sampai 30 rumah sakit, akhirnya baru dapat kamar di Mayapada. Tapi puji Tuhan, tanggal itu Juli 18, di saat dokter bilang harus segera bawa rumah sakit. Puji Tuhan, pada pagi hari itu kita mulai cari-cari dan kita dibantu oleh salah satu teman mendapatkan kamar di Abdi Waluyo. Dan pada saat yang bersama kita juga sedang mencari kamar di Siloam Kelapa II karena kebetulan internis papa tugasnya di Siloam Karawaci dan juga bertugas di Siloam Kelapa II. Nah, sorry ini anak saya, tolong. Dan puji Tuhan tanggal Juli tanggal 18 itu kita tidak butuh waktu banyak untuk mendapatkan kamar, hanya butuh beberapa jam. Itu benar-benar pertolongan Tuhan itu luar biasa sekali. Karena jam 1 siang papa dibawa ke Abdi Waluyo, sorenya jam 5 papa sudah dapat kamar. Dan itu kami percaya bukan karena kekuatan kami, tapi itu campur tangan Tuhan yang luar biasa membantu kami. Karena kondisi rumah sakit itu benar-benar full waktu itu. Even di Siloam juga itu penuh sekali. Nah, papa langsung dimasukin ke Abdi Waluyo dan puji Tuhan tanggal 21 Juli itu bisa dirujuk ke Siloam Kelapa II karena ada kamar. Nah, tapi tanggal 22 kami dapat kabar bahwa papa harus dimasukkan ke ICU karena kondisinya menurun. Nah, kami di situ benar-benar mulai bergumul lagi, aduh bagaimana ini kondisinya. Tapi kami bersyukur sih, selama kondisi papa menurun, kami anak-anak, terutama mama itu selalu diberi kedamaian sama Tuhan. Dan kami percaya kedamaian itu hanya datang dari Tuhan. Karena
kondisi papa itu bisa drop karena dokter bilang kondisi bisa drop kapan saja gitu. Nah, setelah papa masuk ICU, dokter bilang kami akan memberikan Ivermectin. Dan saat itu Ivermectin pun susah karena kondisi peak ya, waktu itu case lagi tinggi sekali, jadi obat pun susah untuk mendapatkan. Ivermectin, dokter bilang kita lagi tidak ada Ivermectin, bisa cari nggak? Dan puji Tuhan 1 hari sebelum dokter bilang bahwa papa akan diberi Ivermectin, salah satu adik mama bilang ke Raras bahwa Mak Yus punya nih Ivermectin. Kalau misalnya papa kalian harus dikasih Ivermectin, kalian bilang ke Mak Yus udah ada. Jadi itu benar-benar kami merasa bahwa Tuhan udah menyiapkan semuanya. Tuhan itu membuka jalan bahkan sebelum papa masuk rumah sakit, papa ini. Jadi udah buka satu-satu jalan. Jadi pada saat dokter bilang butuh Ivermectin, saat itu juga kami udah ada. Nah, selanjutnya lagi challenge yang buat kami ini adalah dokter beberapa hari kemudian dokter bilang papa harus mendapatkan Actemra. Ini obat langka lagi. Actemra dan donor plasma. Karena pada saat itu kondisi paru-paru papa semakin memburuk. Sepertinya makin banyak spot putihnya. Makanya dokter memutuskan untuk memberikan donor plasma dan Actemra. Dan ini merupakan challenge lagi untuk kami karena kami tahu kondisi Actemra ini susah sekali. Ini obat yang langka sekali. Itu saya ingat itu Juli tanggal 22 23 saya lupa. Nah, waktu itu saya sharing ke Mina adik mama gitu. Mina, ini papa harus cari Actemra gitu, gimana? Nah, Mina Pipin kebetulan waktu itu puji Tuhan tergerak hatinya untuk men-share langsung ke grup GKE. Sorry sebentar ya, saya tutup channel saya. Pada saat yang bersamaan, waktu Mina saya share ke grup GKE, kami pun mencari juga. Dan Actemra ini di luar, karena di rumah sakit itu Actemra langka sekali. Mereka punya stoknya terbatas, dan itu benar-benar diberikan prioritas. Jadi rumah sakit menyarankan untuk keluarga mencari di luar. Kami mencari di luar, dan memang ada dijual di luar, tapi itu pasaran gelap ya. Dan 1 dosis itu dijual, ada yang menjual harga 160 juta. Kami anak-anak shock sih mendengar itu. Pertama, harganya mengerikan ya sebenarnya untuk 1 dosis doang. Dan kedua, kami tidak tahu apakah itu asli atau tidak gitu. Kita takutnya kalau itu obat palsu yang dijual. Jadi kami bertiga udah bagaimana ini ya. Tapi kami dalam segala proses itu kami tetap berdoa dan berdoa. Kami yakin dan percaya bahwa Tuhan pasti akan kasih jalan. Dan semua keluarga besar juga dan semua dari jemaat GKS, dari jemaat gereja kami masing-masing itu benar-benar membantu dalam doa. Dan itu di saat kami udah pasrah sebenarnya ya, waktu itu kami bertiga bersaudara udah bilang gini, mana ya kalau misalnya nggak dapat, mau nggak mau kita terpaksa beli karena ini nyawa papa gitu, 160 juta ya mau nggak mau gitu kan, walaupun ngeri juga sebenarnya. Tapi puji Tuhan malam itu di saat kami sudah pasrah, tiba-tiba Raras telepon, Kak, ini ini ada dapat nih dosis 1 Actemra dan itu belinya di rumah sakit nih. Dan setelah Raras ini dan puji Tuhan dari Kak Nana itu Tuhan menggerakkan Kak Nana untuk bisa dapat jalur dari kenalannya Kak Nana untuk mendapatkan 1 dosis Actemra di rumah sakit, di salah satu rumah sakit di Jakarta. Dan itu puji Tuhan banget karena tanggal 24 Juli dokter pagi bilang bahwa butuh Actemra, hanya butuh 1 malam saja untuk kami dapat dosis Actemra itu di saat kami udah pasrah sih, disodorkan dengan harga Actemra yang 160 juta. Dan saya ingat banget sore pokoknya jam 6 jam 7 sore dikabarkan bahwa ada Actemra di salah satu rumah sakit. Malamnya saat itu malam juga kami adik-adik saya ke rumah sakit itu untuk mengambil obat itu dan langsung dibawa ke Siloam Kelapa II untuk diberikan ke dokter. Dan papa besoknya langsung diberikan obat itu dan dengan harga yang ditetapkan oleh pemerintah. Jadi tidak lebih dari 15 juta. Bayangin dari
pasar gelap yang menjual 160 juta, kami puji Tuhan dapat dengan harga yang ditetapkan oleh pemerintah. Dan kami yakin dan percaya itu bukan karena kekuatan kami. Kami kalau misalnya kami hanya mengandalkan kekuatan kami pasti udah pasrah, udah mau nggak mau lah, gimana, terpaksa beli yang 160 juta, 120, 160 juta. Ngeri sebenarnya kan. Tapi kami yakin hanya dengan bantuan Tuhan kami diberikan jalan keluar gitu. Jadi benar-benar prosesnya itu benar-benar luar biasa. Kami yakin, kami benar-benar merasakan itu penyertaan Tuhan itu benar-benar sempurna dalam proses segala proses ini gitu. Dengan masalah donor plasma juga, Actemra dosis kedua juga sama. Kami karena dokter bilang butuh Actemra dosis kedua lagi. Kami dihadapkan lagi dan masalah di mana carinya. Tapi puji Tuhan diberi lagi ke jalan keluar, kami ditemukan lagi dengan orang yang bisa membantu kami mendapatkan dosis Actemra di distributor langsung, jadi tidak melalui pasar gelap, jadi dengan harga yang ditetapkan oleh pemerintah lagi. Kami yakin dan percaya bahwa ini semua benar-benar karena bantuan dari Tuhan, pertolongan Tuhan. Karena selama proses ini kami benar-benar minta bantuan doa dari semuanya, dari warga GKE, dari semuanya. Saya nggak bisa sebutkan satu persatu, dari grup ini juga pasti mendoakan. Jadi benar-benar kami yakin bahwa Tuhan mendengar doa kami dan Tuhan menjawab doa kami melalui anak-anaknya yang benar-benar membantu kami gitu. Jadi dan saya pribadi merasa selama proses ini Tuhan itu benar-benar memberikan damai sejahtera ya, walaupun saya 24 jam itu saya benar-benar tidak bisa tidur karena saya jadi kontak person oleh rumah sakit. Rumah sakit bilang kalau kondisi Bapak tiba-tiba drop, kami akan telepon. Jadi handphone saya itu selalu hidup, selalu on, karena bukan mama yang jadi kontak person, karena mama juga harus istirahat ya, karena mama waktu itu masih positif juga gitu. Tapi saya merasakan bahwa penyertaan Tuhan itu sempurna. Karena apa? Selama proses ini saya benar-benar merasakan damai sejahtera, sukacita ya. Walaupun ngeri sih sebenarnya, saya sih pribadi ngeri karena saya takut apakah saya nggak akan pernah bisa ketemu ayah saya lagi. Karena dari pertama papa positif, saya nggak pernah ketemu. Saya cuma video call gitu. Apakah ini karena banyak sebelum papa mama positif, teman-teman saya itu banyak banget yang orang tuanya memang meninggal karena COVID gitu. Jadi saya tuh berpikir apakah ini saatnya saya banyak pikiran lah ketakutan gitu. Tapi saya selalu ingat bahwa rancangan Tuhan pasti rancangan yang terindah, dan Tuhan tidak akan memberikan percobaan yang melebihi kekuatan kita. Apapun itu pasti Tuhan pasti kasih kekuatan buat kita. Nah, itulah yang saya bisa sharing saat ini, bahwa kami benar-benar merasakan campur tangan Tuhan dalam hidup kami, dan kami benar-benar merasakan bantuan dan support dari semua saudara, teman-teman, warga GKE, warga sini, dan semuanya. Dan pasti Tuhan mendengar doa kita dan Tuhan akan menjawab doa-doa kita. Itu sih yang bisa saya sharingkan mengenai pengalaman saya pribadi. Ya, puji Tuhan. Terima kasih Ika untuk kesaksiannya. Sama-sama. Jadi bapaknya Ika ini adalah Bapak Nusa Tundan yang ada di grup DAD di KI juga gitu ya. Bapak Nusa Tundan yang waktu itu kita doakan juga ketika beliau masuk rumah sakit. Nah, baik Bapak Ibu, kita akan masuk firman Tuhan. Sebelumnya mari kita berdoa. Kami mengucap syukur untuk campur tangan Tuhan dalam hidup kami. Kami percaya Engkau tetap Tuhan yang berdaulat, baik ketika kami sehat maupun ketika kami sakit, ketika kami berkelimpahan maupun ketika kami berkekurangan. Dalam segala keadaan Tuhan, Engkau Tuhan yang berdaulat, yang berotoritas atas hidup kami, dan kasih-Mu tidak terbatas dan tidak dibatasi oleh apapun juga. Hari ini kami mau mendengarkan firman-Mu yang memberi kekuatan kepada kami, yang menghibur kami, menasihati kami, yang mengubah pola pikir kami, yang mengubah seluruh kehidupan kami, agar kami semakin hari boleh semakin bertumbuh dalam karakter Kristus. Berkati kami semua, baik hamba yang menyampaikan firman-Mu maupun kami semua yang mendengarkan,
Kami percaya bahwa Roh Kudus berotoritas di tengah-tengah kami, dan firman-Mu boleh kami terima, boleh kami alami kuasanya, dan boleh kami lakukan dalam hidup kami sehari-hari. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sambut firman-Mu dengan penuh sukacita. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara, saya ingin kita belajar bersama dari Mazmur 29 ayat yang ke-11. Boleh Pak Wiro share, karena ada bahasa Dayaknya juga saya tulis di situ. Mazmur 29 ayat 11. Boleh kita baca Bapak Ibu sama-sama ayat ini. Tuhan kiranya memberikan kekuatan kepada umat-Nya. Tuhan kiranya memberkati umat-Nya dengan sejahtera. Boleh kita baca ayat ini, kita ganti umat-Nya, kata umat-Nya dengan nama kita. Ya, nggak usah nama panjang, nama lengkap lah, nama panggilan aja. Ya, 1, 2, 3. Tuhan kiranya memberi kekuatan kepada Nana. Tuhan kiranya memberkati Nana dengan sejahtera. Amin. Saya baca yang bahasa Dayak Ngaju ya, biar Bapak Ibu tahu. Ya, saya masih bisa lah pakai berbahasa Dayak Ngaju. Tuhan kareh mampa abas utus ai, Tuhan kareh memberkat utus ayu dengan kasanang. Nah, Bapak Ibu, Mazmur ini pertama dia mengatakan apa? Bagian yang pertama, Tuhan kiranya memberi kekuatan kepada umat-Nya. Boleh ditutup aja Pak ininya, slide-nya. Tuhan di sini itu adalah Jehovah ya, Tuhan penguasa alam raya, penguasa hidup kita. Lalu di sini dikatakan memberikan. Kata memberikan ini Bapak Ibu itu tidak seperti kita memberikan sesuatu lalu punya saya kurang, punya Ibu bertambah gitu ya. Saya kehabisan gitu. Tidak, bukan seperti itu. Kata memberikan di sini artinya Tuhan itu dia melimpahkan dan dia terus menghasilkan, dia terus menyediakan. Jadi bukan begitu diberi selesai putus gitu, nggak ada lagi, tidak. Selalu ada penyediaan, selalu ada kekuatan yang dihasilkan. Karena apa? Karena Tuhan itu adalah sumber kekuatan. Ya, kekuatan dia tidak hanya bicara soal kekuatan secara fisik, tapi dia juga bicara tentang keberanian, keperkasaan, kuasa, kemampuan, daya, keamanan. Itu yang dimaksud dengan kekuatan. Nah, pertanyaannya mengapa Tuhan memberikan kekuatan kepada umat-Nya? Yang pertama Bapak Ibu, karena dia punya kekuatan. Ya wajar ya, kita memberi sesuatu kalau kita punya. Nah, Tuhan itu adalah sumber satu-satunya kekuatan di dalam hidup kita. Amin Bapak Ibu. Ya mungkin dulu leluhur kita, orang-orang Dayak, itu punya kekuatan dari berbagai macam sumber ya. Kalau orang Dayak Ngaju itu namanya kaji. Saya nggak tahu kalau Dayak yang lain. Ya, itu tahan dibacok gitu ya. Ditusuk pakai mandau juga itu, ditusuk pakai tombak lunjuk kalau kita bilang, itu juga tidak ada pengaruhnya apa-apa gitu ya. Saya melihat sendiri dalam hidup kakak saya, kakak kandung saya. Dia dulu, kalau Dayak Kaltara apa namanya? Onkeda. Ya. Kakak saya yang laki-laki mungkin teman-teman saya kenal ya, Aras. Dulu dia pernah mempraktekkan itu. Dia punya kaji ya, dia ngaji sampai ke pedalaman Kalimantan Tengah sana gitu ya, dari orang tua-tua kami. Dan dia pernah menabrak anak di jalanan, dia naik motor trail, dia tabrak anak itu nggak sengaja karena anak itu nyelonong keluar, lalu dia diserbu sama orang kampung di Banjarmasin ya, dia dipukul pakai kayu galam, kalau orang Banjar itu bilang, dia dipukul, pokoknya
disakiti tapi tidak terjadi apa-apa di tubuhnya gitu ya. Tidak ada memar atau apapun, tidak gitu. Wah, semua orang jadi kagum gitu. Tapi kemudian ketika dia bertobat, ya sungguh-sungguh dia buang semua ilmu-ilmu itu. Karena apa? Karena itu sumbernya bukan dari Tuhan. Itu sumbernya dari kuasa-kuasa lain yang pasti juga ada tumbalnya gitu ya. Hidupnya tidak ada damai sejahtera. Kekuatan yang diberikan oleh roh-roh itu, oleh kuasa-kuasa itu bukan kekuatan yang sesungguhnya, bukan kekuatan yang kekal, bukan kekuatan yang abadi. Dan yang pasti tidak ada damai sejahtera di dalam hidupnya. Bawaannya pengennya berkelahi terus gitu ya. Pokoknya orang bilang senggol bacok gitu. Itu bawaan Hawa yang ditimbulkan oleh kuasa itu gitu. Pemarah, ya yang pasti dia tidak bisa membangun hubungan dengan Tuhan. Nah, saya percaya bagi kita yang sudah mengakui Yesus Kristus sebagai Tuhan, kita semua tinggalkan semua sumber kekuatan-kekuatan lain yang di luar Tuhan. Ya, walaupun mungkin itu warisan dari nenek moyang kita harus berani untuk mengatakan bahwa satu-satunya kekuatan dalam hidup saya hanya ada di dalam Yesus Kristus Tuhan. Amin. Ibu-ibu, Bapak Ibu, saya biasa bicara dengan ibu-ibu. Kalau kita lihat ayat-ayat sebelumnya dalam Mazmur 29 ini, kita melihat bagaimana kedahsyatan Tuhan yang luar biasa ya. Para penafsir Alkitab itu sepakat bahwa Mazmur ini itu ditulis Daud ketika dia sedang ada di dalam badai. Ya, jadi ada guntur, petir, ada hujan deras, ada banjir, dan di tengah-tengah semua fenomena alam yang menakutkan itu justru Daud melihat kemuliaan Tuhan, justru Daud melihat kekuatan Tuhan. Kalau kita baca di situ, dia katakan apa? Kepada Tuhan, hai penghuni surgawi, kepada Tuhan sajalah kemuliaan dan kekuatan. Berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya, sujudlah kepada Tuhan dan berhiaskan kekudusan. Dia melihat Tuhan di tengah-tengah badai itu. Dan ini juga menginspirasi saya, Bapak Ibu, bagaimana paradigma saya juga berubah ketika saya ada di dalam badai ya, bukan. Ini badai alam, bukan badai kehidupan. Ya, saya ini orang yang takut dengan petir, guntur gitu. Dari sejak kecil saya takut. Kalau ada petir, guntur, gitu ya, saya langsung lari sembunyi di bawah ranjang dulu. Ranjang kita itu memang tinggi ya, bisa buat petak umpet. Saya lari sembunyi di situ. Sampai saya menikah punya anak pun saya masih takut dengan guntur petir gitu ya. Apalagi rumah-rumah kita di Kalimantan itu kan jendelanya terbuka semua gitu. Nah, kalau ada guntur petir, saya langsung tutup tirai-tirai gitu ya. Tapi kemudian paradigma saya berubah dengan guntur petir itu ketika saya mendengar bahwa ternyata guntur dan petir itu dipakai oleh Tuhan untuk apa? Memperbaiki ozon kita, memperbaiki lapisan bumi kita yang bolong, yang banyak rusak-rusaknya itu. Ya bayangkan saja, Bapak Ibu, usia bumi kita ini udah berapa ribu tahun. Pasti ada banyak mengalami kerusakan. Ya nggak mungkin ya kita memperbaikinya sendiri gitu loh. Siapa yang mau naik ke atas sana untuk memperbaiki lapisan bumi? Tapi cara Tuhan luar biasa untuk memelihara ciptaannya. Melalui guntur dan petir itulah dia memulihkan ya lapisan-lapisan bumi yang rusak. Nah, ketika saya terima informasi itu, kebenaran itu mengubah paradigma saya. Dan ketika saya lihat guntur dan petir, saya lihat Tuhan bekerja di situ. Nah, itulah yang Tuhan rindu juga yang melalui pembacaan Mazmur ini, ketika kita mengalami badai, yang mengalami badai kehidupan,
Kita melihat Tuhan di situ. Seperti kesaksian Ika tadi tentang papanya ya, dalam sakit papanya, itu dia melihat tangan Tuhan yang bekerja dalam seluruh proses kesembuhan. Nah, jadi Tuhan memberi kekuatan karena dia sumber kekuatan, dia sumber kuasa kemuliaan yang luar biasa di dalam hidup kita. Tidak ada yang lain. Yang kedua, kenapa Tuhan memberi kekuatan? Karena dia tahu kita ini lemah. Kita hanyalah bejana tanah liat yang ringkih, yang mudah hancur, yang mudah pecah. Kita bisa lemah, kita bisa letih lesu oleh berbagai persoalan hidup yang tidak ada habis-habisnya. Masa pandemi ini apalagi gitu ya, ada yang dirumahkan, ada yang gajinya dipotong, ada yang memang mengalami pemutusan hubungan kerja gitu ya, dan susah untuk mencari pekerjaan yang lain. Ada yang apa Bapak Ibu, ada yang terpapar oleh virus. Ya bersyukur Pak Nusa Tundan boleh mengalami kesembuhan, tapi banyak juga yang meninggal gitu. Hamba-hamba Tuhan, orang-orang yang kita kenal, ya termasuk juga kakak saya. Itu bisa membuat kita lemah, letih, lesu, ya hubungan-hubungan yang nggak beres-beres. Ada seorang ibu yang berkata sama saya, Bu, saya udah berdoa buat suami saya, kapan ya dia berubahnya gitu ya. Doa-doa yang nggak terjawab bisa jadi membuat kita juga semakin lemah. Dan firman Tuhan mengatakan kita tidak akan menuai apa-apa jika kita menjadi lemah. Ya, iblis suka untuk melemahkan kita. Iblis suka untuk membuat kita kehilangan kekuatan. Karena disitulah kita tidak menuai apa-apa. Kita mungkin akhirnya jadi bersungut, mengeluh, dan akhirnya mungkin bisa mengutuki Tuhan. Semua persoalan-persoalan dalam hidup kita, memang kita tidak pernah meminta, Ibu-ibu. Kita tidak pernah meminta sakit, kita tidak pernah meminta DPHK, kita tidak pernah meminta bangkrut. Tapi kalau itu terjadi di dalam hidup kita, bagaimana respon kita? Ketika kita mengandalkan kekuatan kita sendiri, saya percaya pasti kita akan mengalami kehancuran. Kita akan mengalami ketakutan, kita akan mengalami kekhawatiran. Oleh sebab itu Filipi 4 ayat 13 mengatakan, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Segala perkara. Bapak Ibu bisa bikin list perkara apa aja yang hari-hari ini sedang Bapak Ibu tanggung, yang mungkin bisa membuat Bapak Ibu takut, khawatir, cemas, kecewa, ya sakit hati dan sebagainya. Perkara apa saja? Semuanya dapat kita tanggung di dalam Yesus yang memberi kekuatan kepada kita. Jadi kekuatan itu seperti tadi saya bilang selalu tersedia, selalu melimpah, selalu diproduksi oleh Tuhan gitu ya. Tidak pernah berkesudahan, tidak akan pernah habis. Persoalannya apakah kita menerima, Tuhan memberi, apakah kita menerima kekuatan itu? Apakah kita bersedia hidup di dalam kekuatan Tuhan itu? Ya, kita lemah, tidak berdaya, tapi seringkali dengan kesombongan kita manusia, kita tetap bertahan dengan keadaan kita dan tidak bersedia untuk merendahkan diri di hadapan Tuhan dan hidup di dalam kekuatannya. Yang ketiga, Bapak Ibu, kenapa Tuhan memberikan kekuatan? Tuhan ingin kita dapat menang menghadapi pencobaan-pencobaan. Tuhan ingin kita menang terhadap kebiasaan-kebiasaan buruk. Tuhan ingin kita menang terhadap dosa. Setiap hari kita melakukan peperangan. Ya, Efesus 6 ya. Tipu muslihat iblis. Peperangan kita bukan melawan darah dan daging, tapi melawan penguasa-penguasa di udara yang dapat bekerja melalui apa saja. Tanpa kekuatan Tuhan, kita akan menjadi mangsa yang empuk.
iblis itu seperti singa yang berjalan berkeliling mencari mangsa untuk dia telan. Nah, kita tidak bisa melawan semuanya itu dengan kekuatan kita sendiri. Kita butuh kekuatan Tuhan. Dan Tuhan ingin kita menang. Karena dari semula kita didesain untuk menjadi seorang pemenang. Ya, kejadian kita, Bapak Ibu pasti sudah tahu ya, belajar di sekolah, pertemuan sperma dan indung telur. Sperma itu yang tercepat, yang terkuat gitu ya, yang bisa menerobos dan bisa menyatu dengan indung telur. Artinya apa? Sejak awal sebelum kita menjadi benih, itu sebenarnya sudah ada benih pemenang dalam diri kita. Dari sperma yang paling kuat, yang paling cepat, yang paling sehat gitu ya. Dari semua sperma yang ada gitu. Nah, Tuhan mau kita menjadi pemenang, menjadi umat pemenang, karena dia adalah orang yang menang. Dia tidak mau umatnya penuh dengan keluh kesah, penuh dengan persungutan, penuh dengan hujatan, nyalain pemerintah sana sini, ya caci maki di medsos, semuanya nggak benar, semuanya begini, semuanya begitu gitu. Padahal belum tentu kalau dia jadi presiden juga belum tentu juga bisa gitu ya. Tapi ya kerjanya cuma menghujat aja sana sini gitu. Nah, kita bukan orang-orang yang seperti itu. Kita punya kualitas yang lebih baik karena kita adalah orang-orang yang menang, yang selalu diberi kekuatan oleh Tuhan untuk menang terhadap segala kebiasaan buruk dan dosa yang terus mengintip kita. Yang keempat, Bapak Ibu, kenapa Tuhan memberi kekuatan kepada kita? Agar kita dapat mendemonstrasikan kekuatannya melalui hidup kita. Tuhan tidak hanya ingin memamerkan kekuatannya melalui alam. Seperti yang kita baca di Mazmur 29 ini. Dia tidak hanya ingin memamerkan kemuliaan dan kekuatannya melalui badai, fenomena alam. Tetapi dia ingin memamerkan kekuatannya, kemuliaannya, kedahsyatannya melalui hidup saya, melalui hidup Anda. Mungkin bagi orang lain kita tidak ada apa-apanya. Apalagi mungkin merantau ke Jakarta gini ya, dari kampung sana mungkin orang bilang kita orang udik lah, kita nggak tahu apa-apa, masih gaptek, masih terkebelakang ya. Orang Dayak itu kayaknya identik dengan keterbelakangan gitu ya. Waktu dulu suami saya ditanya sama temennya, lama nggak ketemu gitu ya sama temen di GMKI, istrimu orang apa? Istri saya orang Dayak. Terus dia bilang, sekolah nggak istrimu? Loh, kata suami saya, istri saya tuh S1. Oh, saya kira yang hidup di hutan-hutan gitu, katanya telinganya panjang. Jadi kesan orang terhadap orang Dayak itu orang yang primitif gitu. Orang yang ya masih udik lah gitu ya. Apapun itu pandangan manusia terhadap kita, masyarakat Dayak. Tapi saya mau kasih tahu hari ini, bahwa Tuhan ingin memakai Anda dan saya untuk memamerkan kemuliaannya. Tuhan ingin memakai Anda dan saya untuk memamerkan kekuatannya, untuk memamerkan kedahsyatannya. Dan kalau Tuhan ada di pihak kita, Tuhan ada di dalam kita, tidak ada satupun yang dapat melawan kita. Jadi jangan pernah kita terintimidasi oleh kata orang tentang orang Dayak yang tidak tahu apa-apa, tidak bisa apa-apa gitu ya. Kita harus tunjukkan siapa yang ada di dalam diri kita. Itu yang akan membuat perbedaan. Amin, Bapak Ibu. Melalui hidup kita ingin Allah dikenal. Melalui hidup kita ingin Allah dialami. Kuasa Tuhan, kasih Tuhan dialami oleh orang-orang yang ada di sekitar kita. Efesus 6 ayat 10 mengatakan, akhirnya hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasanya. Hendaklah siapa? Pulih, kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasanya. Hendaklah Ika kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasanya. Hendaklah Pak Albinus kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasanya. Kita boleh ganti dengan nama kita sendiri. Kita memiliki kekuatan yang tidak terbatas di dalam hidup kita. Karena kita punya sumber yang tidak terbatas. Yang kedua,
Tuhan kiranya memberkati umatnya dengan sejahtera. Kata sejahtera di sini Bapak Ibu, dia memakai kata shalom. Ya, kalau dalam bahasa Yunani itu eirene. Damai sejahtera, keselamatan, kebugaran, kebahagiaan, kesehatan, perkenanan, hubungan-hubungan yang sehat, tidak ada perpecahan gitu ya. Kekayaan, kemakmuran, kesejahteraan, itu pengertian dari shalom. Dan Tuhan, dia berikan itu pada kita. Karena apa? Karena dia sumbernya. Dia Raja Shalom. Shalom lahir bukan dari situasi kondisi di luar kita. Situasi kondisi di luar kita bisa saja membuat kita tidak damai sejahtera, membuat kita takut, gelisah, khawatir. Apalagi situasi-situasi pandemi saat ini. Banyak keluarga-keluarga yang akhirnya memutuskan untuk bercerai. Banyak terjadi KDRT di dalam rumah tangga. Karena apa? Karena tidak mengizinkan Raja Shalom itu menguasai hidupnya. Hidupnya ditentukan oleh situasi dan kondisi di luar yang sama sekali tidak menawarkan damai sejahtera yang sejati. Yesus tahu, Bapak Ibu, apa yang kita gumuli di dunia ini. Ketika dia mau naik ke surga, dia berkata kepada murid-muridnya, damai sejahtera ku tinggalkan bagimu. Damai sejahtera ku berikan kepadamu. Dan apa yang ku berikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Janganlah gelisah dan gentar hatimu. Ketika kita tidak memiliki damai sejahtera, yang ada hanyalah kegelisahan dan kegentaran. Ya mungkin kita bilang, ya wajarlah situasi kayak gini gitu ya. Memang, tapi sebagai anak-anak Tuhan, kita harus membuat perbedaan. Orang lain bisa gelisah, takut. Orang lain bisa mengalami keterpurukan, rebah, tidak berdaya. Tapi kita sebagai anak-anak Tuhan, kita punya sumber kekuatan. Kita punya sumber damai sejahtera. Agar kita dapat kuat menghadapi hari-hari yang jahat ini. Yang kekuatan Allah itu dipelihara oleh damai sejahteranya. Ya, Amsal 24 ayat 10 mengatakan, jika engkau tawar hati pada masa kesesakan, kecillah kekuatanmu. Saya percaya ketika Ika dan keluarga, ketika menghadapi mama dan papa yang terpapar COVID, mereka udah tawar hati, mereka udah gelisah, mereka udah ketakutan dan dikuasai oleh semua perasaan-perasaan yang buruk itu, maka mereka tidak punya kekuatan untuk menolong orang tuanya. Dan Tuhan walaupun memberi jalan keluar, tapi mungkin mereka tidak akan melihat. Karena apa? Mereka fokus dengan kegelisahan, ketakutan. Ya, jadi damai sejahtera itu memelihara kekuatan kita supaya pada masa-masa kesesakan kekuatan kita tidak menjadi kecil, tapi boleh terus menjadi semakin kuat dan semakin kuat. Nah, Bapak Ibu, Filipi 4 ayat 7 mengatakan damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Tuhan mengatakan kepada murid-muridnya bahwa dalam dunia kamu akan menderita penganiayaan. Tetapi kuatkanlah hatimu, aku telah mengalahkan dunia. Oleh sebab itu, dia bilang kamu beroleh damai sejahtera itu dalam aku. Ya, jadi damai sejahtera itu melampaui segala akal, Bapak Ibu. Karena apa? Kita mengalami penganiayaan, kok tetap ada damai sejahtera gitu ya? Nggak masuk di akal kan? Ini penganiayaan yang kita alami hari ini berbeda dengan penganiayaan yang dialami oleh para murid Yesus pada waktu itu. Mereka disiksa dengan cara yang luar biasa gitu ya. Dimasukin ke penggorengan panas, diadu dengan binatang buas yang berhari-hari nggak makan gitu ya. Dan ditonton jadi sebuah pertunjukan buat orang-orang Romawi pada waktu itu. Mereka dikejar-kejar, diperlakukan tidak seperti manusia. Ya, mereka disalibkan terbalik, mereka dibakar hidup-hidup. Ada banyak sekali penganiayaan yang mungkin kalau zaman sekarang itu melanggar HAM gitu ya, yang dialami oleh murid-murid Yesus pada waktu itu. Tapi yang luar biasa apa? Ketika mereka mengalami penganiayaan itu, mereka masih bisa memuji Tuhan.
Mereka masih bisa menyanyikan pujian dan mereka tetap dengan iman percaya mereka, biar bagaimanapun aku tidak pernah meninggalkan imanku kepada Kristus. Itu melampaui segala akal, damai sejahtera yang luar biasa Bapak Ibu. Ya saya kadang juga malu, saya persoalan sedikit aja bikin saya udah bersungut, bikin saya udah marah-marah gitu ya. Mungkin ada bapak-bapak yang terlambat dibikinin kopi sama istrinya aja udah ngamuk-ngamuk gitu ya, udah mencak-mencak gitu ya, makanan terlambat. Nah, kamu kerjanya apa aja sih dari tadi gitu ya? Saya mau makan nggak ada makanan gitu. Udah begitu aja udah bikin kita udah nggak ada damai sejahtera gitu. Bayangkanlah apa yang dialami oleh para martir. Ya, luar biasa. Bapak Ibu, damai sejahtera yang Tuhan berikan itu tidak sama dengan yang ditawarkan oleh dunia. Ada teman saya bilang kayak gini, wah saya kalau ada uang 20 juta sebulan, tenang deh hidup saya gitu ya. Jadi dia meletakkan damai sejahteranya itu pada materi, pada uang gitu. Tapi kita sebagai orang-orang yang percaya pada Kristus, kita percaya bahwa damai sejahtera Allah itu hanya ada di dalam Yesus Kristus. Tapi persoalannya apakah kita mengizinkan damai sejahtera itu untuk memelihara hati dan pikiran kita? Apakah kita izinkan damai sejahtera itu memerintah dalam hidup kita? Ataukah ketakutan, kegelisahan, kemarahan kita, gitu ya, kekecewaan kita itu yang memerintah dalam hidup kita, dalam hati kita? Atau kita izinkan damai sejahtera itu, Raja Shalom itu yang memerintah dalam hidup kita? Ya, pilihan ada di setiap kita, Bapak Ibu, tapi apapun pilihan kita, kita bebas untuk memilihnya, tetapi kita tidak bisa bebas untuk memilih konsekuensinya. Kalau kita tidak mengizinkan damai sejahtera Allah memerintah dalam hidup kita, ya hidup kita pasti akan mengalami kelemahan, mengalami kekhawatiran, mengalami ketakutan yang akhirnya membuat kita semakin tidak berdaya dan tidak berdaya. Nah, Bapak Ibu, dikatakan Injil itu kekuatan Allah. Bila kita hendak menerima kekuatan dan damai sejahtera Allah itu, tidak ada cara lain selain kita menghidupi Injil itu. Injil itu adalah kekuatan Allah. Yesus itu adalah Raja Shalom. Ketika kita terus memperkatakan firman Tuhan di dalam setiap situasi kita, kita terus memegang janji-janji Tuhan dalam setiap situasi kita yang paling buruk sekalipun. Mungkin kita tidak mengerti Bapak Ibu, tapi Tuhan tidak butuh kita mengerti Dia. Karena apa? Karena pengertian kita terbatas. Yang Tuhan butuh kita mempercayai Dia dalam setiap situasi. Oleh sebab itu kita pegang janji Tuhan, kita percaya janji Tuhan. Kemarin ada seorang ibu yang kesaksian dia kena kanker payudara. Ya, dia harus dioperasi. Pertama ada tumor juga di ususnya, tapi puji Tuhan tumornya udah hilang gitu ya. Tapi kanker bukan di usus, sorry, di indung telurnya. Kanker payudaranya yang kemudian dia harus diangkat. Yang dia lakukan apa? Dia siapa sih yang nggak takut? Perempuan mana yang nggak takut ketika divonis kanker? Tapi yang dia lakukan apa? Dia memperkatakan firman Tuhan. Ketika mau masuk ruang operasi, sebelum dia dibius, dia memperkatakan firman Tuhan. Dia perkatakan firman Tuhan. Terus dia perkatakan. Sehingga dia memiliki damai sejahtera. Tidak lagi dikuasai oleh ketakutannya. Dia memiliki kekuatan dan dia pasrah berserah sama Tuhan. Apapun yang terjadi, hidup saya ada di dalam tangan Tuhan. Dan bersyukur dia mengalami kesembuhan. Dia baru pulang dari Amerika, kemarin dia kesaksian dari ruang isolasi ya, karena dia tidak harus diisolasi karena dari luar negeri. Nah, Bapak Ibu, apa yang hari-hari ini kita alami? Kita bersyukur bersama Ika dan keluarga karena Pak Nusa Tundan mengalami kesembuhan. Tapi mungkin saat ini ada persoalan-persoalan hidup kita yang masih belum selesai. Ya, masih belum beres. Kakak saya meninggal. Apakah itu alasan buat saya untuk tidak bersyukur? Apakah
itu alasan buat saya untuk menuding Tuhan tidak adil. Masa om saya, bapaknya Ika nih om saya yang umur 70 tahun lebih, dia sembuh. Kakak saya 60 tahun, dia meninggal. Apakah Tuhan tidak adil? Tapi dalam situasi-situasi ini, tadi yang seperti saya katakan, kita banyak tidak mengerti apa yang Tuhan kerjakan dalam hidup kita. Secara manusia, orang bilang orang tua lebih rentan. Tapi ternyata om saya sembuh 70 tahun. Itu kasih karunia Tuhan. Nah, apakah kakak saya yang meninggal itu tidak mengalami kasih karunia Tuhan? Saya tidak boleh mengatakan hal itu. Apapun yang kita alami, ada kesembuhan, ada sakit penyakit, ada yang bisa survive, ada yang kemudian harus meninggal. Kita percaya bahwa Allah berdaulat atas segala sesuatu. Dan Dia memberikan kekuatan dan damai sejahteranya bagi kita semua untuk menjalani hari-hari atau peristiwa-peristiwa yang kadang kita tidak mengerti. Kekuatan dan damai sejahtera Allah itu yang melampaui segala akal, itu yang menguatkan kita. Sekalipun kita tidak memahami apa yang terjadi. Tapi ketika kita berpegang teguh pada kekuatan dan damai sejahtera Allah, kita dapat bersyukur dalam segala situasi yang ada. Terima kasih untuk kesaksian Ika yang menguatkan kita semua. Terima kasih untuk kehadiran semua Bapak Ibu yang memberi diri untuk mendengarkan firman Tuhan. Tuhan memberkati kita semua dan Tuhan memberkati firman-Nya. Mari kita nyanyi lagu Akam Pambelungku, lagu dalam bahasa Dayak. Akam Pambelungku, bagimu Tuhan kehidupanku. Kita mau nyanyikan lagu ini sebagai respon kita terhadap firman Tuhan. Bapak Ibu mungkin tidak mengerti bahasa Ngaju, di sebelahnya ada bahasa Indonesianya. Silakan Ibu Uli. Pambelungku,
masuk doa syafaat. Silakan Ibu Uli. Ya, Bapak Ibu Saudara terkasih, sebagai orang yang percaya, mari kita bersatu hati untuk menaikkan doa syafaat kita. Yang pertama, kita bersama-sama mendoakan untuk pengurus dan anggota dari Dewan Adat Dayak DKI Jakarta, dipimpin oleh Saudara Tamunan Kiting. Bapak Ibu, Pak Ketum kita tadi berhalangan, jadi Pak Ketua kita minta saya pimpin doa syafaat yang nomor 1. Mohon izin. Ya, silahkan Pak Timotius untuk Ya, memimpin kita. Saya usul dibacakan saja dulu semuanya pokok doanya sama orangnya, nanti langsung selesai satu langsung lanjut oleh pendoa syafaat kedua gitu ya. Baik. Oke. Kemudian yang kedua, kita akan berdoa untuk kondisi bangsa dan negara kita. Indonesia baik dalam kesehatan dan seluruh bangsa kita, ekonomi, sosial, budaya, keamanan, dan lain-lain akan dipimpin oleh Saudara Tuha Saloh. Selanjutnya kita juga akan mendoakan Bapak Presiden kita, Bapak Jokowi, dan juga para pemimpin daerah, baik di DKI Jakarta maupun provinsi-provinsi yang ada di Kalimantan, baik Kaltim, Kalbar, Kalteng, Kalsel, dan Kalimantan Utara, dipimpin oleh Saudara Titin. Dan juga kita akan mendoakan untuk gereja-gereja serta penginjilan yang menjangkau seluruh daerah, dipimpin oleh Saudara Ade Ambam. Dan terakhir kita akan mendoakan untuk orang sakit dan yang sedang menderita, baik karena pandemi COVID ini ataupun hal lainnya, dipimpin oleh Ibu Nana Liur yang akan nantinya diakhiri atau ditutup bersama-sama. Kita akan mengucapkan doa Bapa kami dengan menggunakan bahasa Dayak Ngaju, dan juga dipersilahkan kepada Bapak Ibu Saudara sekalian di tempat masing-masing mengucapkan doa Bapa kami dengan bahasa daerah masing-masing ataupun dengan berbahasa Indonesia. Mari bersama-sama kita berdoa syafaat untuk pokok-pokok doa yang telah disebutkan tadi. Yang pertama akan diawali oleh Bapak Timotius. Ya, baik. Terima kasih untuk Ibu Uli. Mari kita berdoa, kita menaikkan doa syafaat kita. Bapa di surga, Allah pencipta langit dan bumi, Allah yang kami sembah di dalam Tuhan Yesus. Kami bersyukur ya Tuhan untuk sore hari ini kami boleh berkumpul bersama walaupun secara virtual ibadah Oikumene, dan pada saat ini ya Tuhan kami sehati berdoa menaikkan doa syafaat kami di hadapan-Mu. Dan pada saat ini ya Tuhan hamba-Mu berdoa untuk pengurus DAD DKI Jakarta. Baik sebagai pembina maupun penasehat kami berdoa mohon Tuhan turut campur tangan. Bila Tuhan selalu memberikan kekuatan, damai sejahtera itu ada di dalam setiap kehidupan mereka. Secara istimewa kami juga bersyukur untuk anggota pembina kami atau penasehat kami, Bapak Nusa Tundan, boleh sehat itu oleh karena kasih, pertolongan, dan kemurahan-Mu Tuhan Yesus. Bila Tuhan selalu menyertai hamba-Mu dan Tuhan terus memberkati dia. Dan kami terus berdoa ya Tuhan Yesus untuk Pak Kiting sebagai Ketua adik-adik DKI Jakarta dan juga Pak Lawadi sebagai Sekjen. Kami berdoa ya Tuhan Yesus untuk wakil-wakil ketua dan seluruh anggota yang lainnya. Kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Bila mereka dapat bergandengan tangan sehati untuk memajukan melayani Tuhan melalui lembaga, melalui DAD DKI Jakarta. Bapa di surga, pada saat ini kami percaya, kami tanpa pertolongan Tuhan kami tidak akan sanggup dan kuat. Tapi kami percaya Tuhan selalu menyertai kami, memberikan kekuatan kepada kami seperti firman Tuhan yang telah kami dengar, bahwa kekuatan hanya berasal daripada Engkau sendiri. Terima kasih Bapa, terima kasih. Engkau memberkati setiap kami pengurus DAD DKI Jakarta. Mohon Tuhan menolong dan menyertai kami, sehingga kami mampu melaksanakan tugas yang sudah dipercayakan. Inilah doa kami Tuhan, kami serahkan di dalam nama Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami sudah berdoa. Amin. Allah Bapa kami di surga, kami tak putus-putusnya menaikkan
doa-doa kami, dan kami selalu mengucap syukur untuk keadaan apapun yang boleh terjadi dalam kehidupan bangsa kami ini Tuhan. Dan kami yakin percaya bahwa Allah adalah Allah yang maha segalanya, yang berkuasa atas kehidupan kami umat-Mu dimanapun kami berada Tuhan. Khususnya di bangsa kami ini, bangsa Indonesia. Tuhan, kami berdoa bagi kesehatan masyarakat, rakyat, seluruh di penjuru negeri ini Tuhan, agar Engkau saja yang memelihara kesehatan kami. Khususnya kami mendoakan kepada mereka yang saat ini sebagai garda terdepan, tenaga kesehatan, dokter, perawat, tenaga laboratorium, ataupun mereka yang bertugas sebagai tenaga kebersihan yang saat ini bertugas, para relawan yang ada di rumah-rumah sakit beserta dengan keluarganya yang menunggu di rumah. Biarlah Tuhan senantiasa memberikan kekuatan dan kesehatan bagi kami semua, masyarakat, bangsa dan negeri ini Tuhan. Dan bila kami juga selalu kesabaran ketika kami harus menjalani masa pandemi ini. Berilah kami Tuhan hikmat dan bijaksana, agar kami sebagai masyarakat bersedia melakukan protokol kesehatan yang telah diberikan oleh para pemimpin kami, dan berikan kami juga dengan rela hati untuk selalu menerima apa yang sudah diberikan, yaitu melalui vaksinasi, agar kami terhindarkan dari terpaparnya virus corona ini Tuhan. Terima kasih Bapak, Engkau sungguh baik Tuhan. Berilah pertolongan kepada dan pemeliharaan bagi seluruh masyarakat kami, rakyat kami ini Tuhan, yang terdampak dari pandemi ini. Bapak, kami juga berdoa bagi segi ekonomi bangsa dan negara ini Tuhan. Biar Engkau saja yang memulihkannya, Engkau saja yang memberikan kedaulatan bagi bangsa dan negara ini Tuhan, untuk boleh senantiasa memberikan yang terbaik bagi seluruh masyarakatnya. Kami berdoa khususnya kepada para pemimpin perusahaan dimanapun mereka berada Tuhan, agar Tuhan juga memberikan hikmat sehingga dapat terhindarkan dengan melakukan pemutusan hubungan kerja pada karyawan-karyawan yang ada ya Tuhan. Karena kami akan percaya melalui Engkau saja ya Tuhan, segala sesuatunya yang mengatur dan campur tangan di dalam setiap para pemimpin perusahaan. Tuhan berikan juga kekuatan dan semangat bagi mereka yang berusaha di jalan-jalan yang dalam hal ini selaku para pengojek ataupun yang berjualan pinggir jalan, para pedagang kaki lima. Biar Tuhan saja yang menolong mereka di masa pandemi ini, agar mereka senantiasa diberikan kecukupan ketika harus menghidupi keluarganya, dan diberikan segala kekuatan, kesehatan juga Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Kami juga berdoa bagi keamanan dan kedamaian dan kehidupan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia ini Tuhan. Di mana pada beberapa waktu yang lalu, beberapa hari yang lalu, kami juga boleh merayakan kemerdekaan yang ke-76 dari bangsa ini Tuhan. Biarlah Tuhan kami senantiasa diberikan semangat untuk terus berjuang, untuk terus maju dan berkembang dalam kehidupan kami di bangsa dan negara ini Tuhan. Kami yakin percaya bahwa Tuhan menolong setiap kami yang berpengharapan hanya kepadamu Tuhan. Jauhkan kami dari perselisihan ataupun pertikaian satu dengan yang lain, karena kami adalah umat-Mu, umat manusia yang Kau ciptakan untuk boleh saling mengasihi, saling memperhatikan, dan saling memberi di dalam keadaan apapun. Dan ajar kami untuk terus bersyukur Tuhan dalam keadaan apapun. Terima kasih ya Bapa. Dengarlah doa kami Tuhan, dan semuanya ini kami naikkan hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Bapa kami di surga, Tuhan Yesus yang baik. Saat ini kami menyatukan hati. Kami berdoa untuk seluruh pemimpin negeri ini. Dari mulai presiden, wakil presiden, jajaran kabinet, dan seluruh eselon. Tuhan urapi mereka semua. Tuhan beri hikmat kepada pemimpin kami, agar memiliki roh kebijaksanaan, roh yang selalu memikirkan kebaikan untuk rakyat. Tuhan, kami berdoa juga untuk Gubernur DKI Jakarta, Gubernur Kalimantan Tengah, Gubernur Kalimantan Selatan, Gubernur Kalimantan Barat, Gubernur Kalimantan Timur, Gubernur Kalimantan Utara,
juga seluruh jajarannya, dari tingkat wali kota, bupati, camat, lurah, RW, RT. Tuhan urapi mereka semua. Berilah roh rasa takut akan Tuhan, sehingga seluruh pemimpin kami dapat adil dalam mengambil keputusan. Memiliki hati yang murni dan tulus dalam menjalankan kepercayaan yang Tuhan limpahkan. Berilah mereka semua kesehatan, baik fisik maupun rohani, karena kami butuh pemimpin yang sehat dan kuat. Kami percaya, ketika Tuhan berkehendak, maka jadilah semuanya. Berilah roh damai sukacita, kegembiraan, kebahagiaan, kesenangan, kebaikan, dan damai sejahtera. Limpahkanlah seluruh rahmat dan urapan-Mu. Inilah doa kami untuk seluruh pemimpin negeri ini. Di dalam nama Yesus. Amin. Tuhan Yesus, berkatilah gereja-gereja supaya berita sukacita bisa dikabarkan ke semua orang. Dan dari gereja-gereja mengutus anak-anak Tuhan untuk pergi menginjil ke seluruh muka bumi ini, untuk memberitakan keselamatan. Berkatilah seluruh gereja dan penginjil yang dilakukan, karena itu merupakan perintah yang Kau berikan untuk kami lakukan. Injil harus diberitakan kepada semua orang, agar sebelum hari Tuhan tiba, supaya kita tidak terlambat mendengarkan kabar sukacita. Dengarkanlah doa kami yang kami alaskan dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Tuhan, pada sore hari ini kami juga membawa orang-orang yang sedang sakit, yang sedang dalam penderitaan, yang sedang dalam kesusahan, dalam berbagai bentuk Tuhan, baik secara fisik, dalam jiwa mereka, bahkan roh mereka. Kami percaya hanya Engkau yang sanggup untuk memulihkan hidup mereka, dan Tuhan yang Maha mengetahui apa yang sedang mereka alami, jauh di kedalaman hati mereka. Ampuni dosa dan kesalahan mereka jika sakit penyakit dan segala penderitaan ini disebabkan oleh dosa, dan biarlah beri mereka hati yang lemah lembut untuk mereka segera bertobat dan kembali kepada Tuhan. Tuhan juga tolong ingatkan mereka bila semua sakit dan penderitaan ini karena kesalahan mereka, dan mereka juga boleh Tuhan untuk memperbaiki gaya hidup mereka, agar mereka juga boleh mengalami kesembuhan. Tuhan, kami percaya Engkau selalu hadir, Engkau selalu ada dalam setiap kesakitan dan penderitaan kami. Dan Engkau tidak hanya sekedar mengetahui, tapi juga Engkau mengulurkan tangan-Mu untuk memulihkan dan menjamah hidup kami. Engkau pakai juga kami Tuhan, gereja-gereja Tuhan. Engkau pakai juga setiap kami, dimanapun kami berada, agar kami juga boleh menjadi penyembuh, boleh menjadi pemulih bagi saudara-saudara kami yang mengalami kesakitan dan penderitaan. Kami boleh menjadi Yesus bagi saudara-saudara yang ada di sekitar kami. Terima kasih Tuhan, inilah doa kami yang kami naikkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang telah mengajarkan kami berdoa. Apang ike jehuang surga, aram imparasi, keleh kerajaan dumah, kehendakmu akan menjadi kilau huang surga. Kakai kea hunjun petak, tenga talukinan ike, umbeta kanandautu. Tuntang ampun karek kasalan ike, kilau ike kia jari mampun ulu, ije salah dengan ike. Ela manamean ike huang tingkes, tapi liwus ike bara ije papa. Karena ayum atun kerajaan, tuntang kuasa, tuntang kahai, kata tahi. Amin. Bapak, Ibu, Saudara terkasih, pekabaran Injil di tanah Borneo oleh para misionaris sebelumnya sangatlah tidak mudah. Tetapi dengan keyakinan penyertaan Tuhan yang selalu bersama mereka di dalam tugas dan pelayanannya, maka semua itu dapat dijalani. Itulah sekilas gambaran tentang pujian yang akan disampaikan oleh saudara kita, yaitu Bapak Abeh Intano di dalam bahasa Dayak Maanyan. Silakan Pak Abeh untuk mempersembahkan pujian bagi kita semua. Salam
Jemaat yang saya muliakan, terima kasih kesempatan ini. Mohon izin, ini dalam bahasa Dayak Maanyan, tapi ada terjemahannya. Pada hari ini, dengan segala hormat dan puji Tuhan, lagu ini mengenang para misionaris dari Jerman, ada yang dari Swiss, yaitu Tuan Barenstein, misionar Meyer, misionar Becker, misionar Hubert, misionar Krusman, dan misionar Ernst Willem Feige. Karena merekalah maka kita mengenal Kristus, dan hanya melalui dialah ada jalan keselamatan. Ini maksud dari lagu ini. Perjalanan indah, lagu Yesus menyertai, nampeng kabar lalan selamat umat Yesus. Maka tulung pula warga Borneo lalan selamat ekat Isa ai umat Yesus. Perjalanan ingat hene tu tahungi nantas jumpun mamai gunung lepu manalu pula warga hang Borneo lalan selama tekad Isa ai Yesus. Oh, hayu wanita tak pulang sarai. Tege jadi ni. Yesus menyertai, nampek
Puji Tuhan, terima kasih Kak Abe untuk lagunya, luar biasa. Kita berterima kasih ya bersedia memberitakan Injil sehingga kita boleh mengenal Yesus Kristus dalam hidup kita. Apakah kita juga bersedia pergi untuk orang lain agar mereka juga boleh mengenal Kristus? Baik Bapak Ibu, kita akan menutup ibadah kita malam hari ini. Mari kita berdoa. Kami mengucap syukur untuk persekutuan kami pada malam hari ini ya Bapa. Engkau baik, sangat baik. Dan kami boleh merasakan kehadiran Tuhan di dalam persekutuan kami melalui puji-pujian, melalui kesaksian, melalui firman yang boleh kami dengarkan. Dan biarlah persekutuan kami ini Tuhan tidak hanya terjadi karena sebuah program saja, tapi kami boleh sungguh-sungguh merindukan persekutuan satu dengan yang lain, untuk kami boleh saling menguatkan, saling menghibur, saling menasehati, sehingga hidup kami masing-masing, dimanapun Tuhan menempatkan kami, boleh mendemonstrasikan kekuatan dan damai sejahtera Allah itu. Hidup kami boleh mendemonstrasikan kemuliaan, kuasa, kebaikan Allah, kasih Allah yang luar biasa bagi orang-orang di sekitar kami. Tuhan kiranya memberkati khususnya si kerohanian dari DAD DKI Jakarta ini, agar Tuhan terus memberi hikmat kepada mereka, agar ibadah-ibadah kami berikutnya boleh sungguh terjadi dengan penuh kemuliaan Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur untuk setiap yang hadir, untuk setiap yang bertugas. Kami ucap syukur Tuhan memberkati hidup mereka dan menguatkan mereka dengan kekuatan dan damai sejahtera Tuhan. Bahkan bagi kami semua, kami akan pulang, kami akan berkarya di tempat kami masing-masing, dan biarlah berkat Tuhan boleh mengiringi kami. Kasih, karunia, dan damai sejahtera serta kekuatan dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kita sekalian dari saat ini sampai kekal selama-lamanya. Haleluya. Amin. Haleluya, luar biasa. Ya, terima kasih. Ibadah kita udah selesai. Shalom semua. Halo. Om.